Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan kesempatan ini. Sekalipun keadaan kurang sehat, lagi batuk-batuk, tetapi kita tetap harus menyampaikan firman Tuhan dengan kesempatan ini. Karena masih ada peluang pagi ini, ada kesempatan bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan mari kita respon firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, supaya ada kesempatan kapan-kapan waktu bisa kita juga mendengarkan firman Tuhan untuk mendidik kita. Dan firman Tuhan ini adalah gambaran-gambaran gereja yang harus terjadi, seperti gambaran karakter jemaat yang akan terjadi di akhir zaman. Dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami ingin menyampaikan firman-Mu dan bukakanlah rahasianya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat apa yang terjadi di akhir zaman dan bagaimana ada 7 karakter, yaitu gereja yang ada di seluruh muka bumi di saat Yesus datang kedua kali, dan banyak jenis-jenis yaitu karakter jemaat yang akan terjadi. Dan seperti inilah gambarannya Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 2, mulai dari pasal 2 sampai pasal 3, dan kita melihat satu persatu, yaitu ada jemaat yang menggambarkan, yaitu jemaat yaitu Efesus. Ya, jemaat Efesus ini adalah jemaat yaitu yang kasih mula-mulanya Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus ya telah hilang. Di sini kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 mulai dari ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang kasih dalam nama Yesus di jemaat Efesus ini? Ya, di akhir zaman nanti itu ada jemaat yang kasih mula-mulanya sudah hilang, semangatnya tidak ada lagi. Ya, kenapa bisa terjadi itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus? Karena banyak ajaran dan banyak yang merumitkan, mungkin seperti itu. Ya, dan mungkin tidak ada yang memberikan semangat kepada dia, sehingga kasih mula-mulanya yaitu jatuh dia di situ Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Dan meja yaitu mesbah dupanya Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, yaitu doa penyembahannya Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus jatuh di situ. Sehingga jemaat itu Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, dia tidak memiliki kuasa di dalam berdoa. Dan itu jemaat yaitu Efesus. Dan selanjutnya mari kita melihat Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus di jemaat Smyrna, yaitu di jemaat Smyrna. Di sini juga kita melihat bagaimana kejatuhannya. Di sini dikatakan, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, apa yang kau derita. Di sini juga jemaat yaitu Smyrna, dia juga takut menghadapi hidup. Ya, karena banyak penderitaan dia alami, banyak kesusahan dia alami. Ya, dan tidak ada motivasi mungkin dari teman-temannya, tidak ada motivasi yang baik mungkin dari jemaat, dari teman-temannya, ya, sehingga dia takut. Dan sebenarnya itu di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menjadi penakut itu adalah ya orang berdosa. Ya, tidak boleh kita menjadi penakut, sekalipun banyak tantangan kita alami, ya, tetapi jangan menjadi penakut. Mungkin di akhir zaman nanti ada jemaat yang menjadi penakut, ya Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, sehingga ya dia bisa menjadi penakut karena dia takut melakukan untuk menjadi berkat kepada banyak orang, takut dia menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Makanya lah pelitanya yaitu tidak terbukti, dan sehingga kuasanya ya tidak dirasakan oleh banyak orang. Nah, dan
selanjutnya yaitu kita melihat yaitu jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini apa yang dikasih dalam nama Yesus, yaitu terjadi nanti di akhir zaman ini, yaitu dia menerima ajaran-ajaran yaitu Bileam. Ya, dia menerima ajaran Bileam. Dia juga yaitu menerima pengajaran yaitu Nikolaus. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Jadi dia jatuh rohani, yaitu masalah Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, yaitu menjunjung tinggi pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, dia kurang menghargai yaitu darah Yesus yang telah curang di atas kayu salib. Dan jemaat ini adalah jemaat Pergamus. Dan jemaat selanjutnya, jemaat nomor 4, yaitu jemaat Tiatira. Ya, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Kalau jemaat Tiatira ini Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, di sini kita melihat bahwa dia juga jatuh, yaitu gagal di dalam pernikahan. Jatuh di dalam pernikahan karena dia mengikuti yaitu ajaran Isabel. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Dia mengikuti ajaran-ajaran yang seberangan. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus. Dan dia seperti yaitu perempuan, dia pendarahan, 12 tahun mengalami pendarahan. Tetapi kalau dia di saat dia yaitu datang kepada Tuhan Yesus Kristus, ya pasti Tuhan juga pasti menjamahnya, pasti menyembuhkannya. Ya, kalau dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jemaat Tiatira yaitu dia mengalami kegagalan, yaitu di dalam pernikahannya. Apa yang kasih dalam nama Yesus. Dan selanjutnya nomor 5 adalah jemaat menggambarkan karakter gereja, yaitu yang akan terjadi di akhir zaman adalah masalah pembaharuan hidup. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Karena keselamatan itu kita memperoleh dari pembaharuan hidup. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Bukan karena ajaran kita, bukan karena teologi yang kita bagus sekali. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Bukan kita karena juga kita sudah dibaptis dengan baptisan dewasa. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Tetapi tanpa ada pembaharuan hidup seperti yaitu jemaat Sardis, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi yaitu masalah kelumpuhan rohani. Apa Ibu kasih dalam nama Yesus. Dan karena rohnya yaitu tidak membara, tidak melayani Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Dan dia jatuh di dalam masalah keinginan daging, keinginan mata, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, dan keangkuhan hidup, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, yang digambarkan yaitu jemaat Sardis, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Dan selanjutnya yaitu jemaat Philadelphia. Di situ kita nanti kalau kita membaca di jemaat Philadelphia, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, ya, jemaat Philadelphia itu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, yaitu dikatakan itu jemaat Philadelphia. Dia adalah jemaat yang menanti Tuhan, tetapi dia gagal di dalam perobekan tirai daging. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus. Tetapi sekalipun dia Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, yaitu kurang di dalam perobekan tirai daging, tetapi dia tetap yaitu dibela oleh Tuhan, tetap dia adalah diperhatikan oleh Tuhan karena dia memikul salib. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu memikul salib, dia juga melakukannya. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mari kita melihat jemaat Laodikia. Ya, gambaran jemaat di akhir zaman ini adalah jemaat Laodikia, jemaat yang sombong rohani. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya, merasa hebat. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya, dia merasa dirinya sendiri dia lebih baik. Dia merasa dirinya sendiri lebih suci. Dia merasa dirinya sendiri sombong rohani. Tetapi Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ya, Rasul Paulus berkata, kita ini adalah yaitu seperti yaitu buku yang kosong, seperti buku yang ditulis, yang dibaca oleh orang. Apa yang dikasih dalam nama Yesus. Kita tidak perlu sombong rohani. Ya,
Kita tidak tahu nanti di saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu siapa mempelai sesungguhnya. Ya. Apakah kita, apakah Anda, atau siapa Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus. Masalah tabisan hidup di dalam melayani Tuhan, di dalam menjadi imam-imam Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Sering saya lihat di situ. Ya, mereka memakai jubah, mereka memakai apa saja. Mereka merasa karena memang lagi dipercaya Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Dan itu tidak ada gunanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus? Kalau kita melihat di dalam yaitu jemaat yaitu Laodikia, dikatakan di sini Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, kita membaca, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli kepadaku emas yang telah dimurnikan dari api. Apa yang dikasih dalam nama Yesus? Itu katanya Tuhan. Ya, supaya dibeli kepada dia, yaitu emas yang telah dimurnikan di dalam api, yaitu firman Tuhan. Apa yang dikasih dalam nama Yesus? Ya, kiranya ketujuh yaitu jemaat ini yang terjadi di akhir zaman, yang menggambarkan jemaat-jemaat di akhir zaman di seluruh dunia ini. Beda-beda karakter, ada 7 karakter yang berbeda Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Walaupun ada di antaranya yang merasa sombong rohani Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, ada juga yang merasa tak pernah menjadi penakut Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Tapi tetap mereka menjadi mempelai, karena Tuhan yang menghakimi manusia, bukanlah manusia yang menghakimi, yaitu sesamanya manusia. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mana yang kita pilih Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus di antara 7 jemaah ini, dan di manalah posisi kita. Apakah kita yaitu panas, dan apakah kita tidak panas, tidak dingin, apa kita suam-suam kuku, apakah kita jatuh di dalam perobekan tirai daging, apakah kita jatuh karena kegagalan yaitu menyembah Tuhan, menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang mengerti adalah saudara Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Jemaat Philadelphia, dia adalah yang memikul salib. Jemaat Philadelphia, dia adalah yang menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus. Sekalipun banyak dia alami penderitaan Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus, tetapi dia adalah bersabar. Dia berusaha untuk mendekati perobekan tirai daging Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, menghancurkan segala keinginan dagingnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, terakhir saya sampaikan, harus kita menjadi berkat bagi orang. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Orang benar itu sudah dibenarkan oleh iman kita. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, fokuslah untuk melayani Tuhan. Jangan hanya ngomong, jangan hanya cerita, dan bukan hanya teori, tapi harus kita juga praktek. Bapak Ibu, biarlah menjadi berkat bagi semua orang, karena ini sudah akhir zaman. Mari kita menghadapinya, mari kita mempersiapkan diri. Lawan-lawan kita adalah yang tidak kelihatan Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Pemerintah itu lawan kita. Pemerintah dalam arti maksud saya yang tidak kelihatan. Mereka ada di udara dan yang tidak kelihatan dengan mata. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, mari kita sungguh-sungguh untuk melayani. Jangan hanya cerita, jangan hanya teori, jangan hanya jabatan dan lain sebagainya. Sampai di situ firman Tuhan biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam karya surga, telah Kau menyentuh hati kami oleh firman pada saat ini. Apa yang Tuhan Yesus yang terjadi gambaran jemaah yang harus terjadi di akhir zaman. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, beri kekuatan kepada kami, supaya kami bukan menjadi jemaah penakut, bukan jemaah Tuhan Yesus, oh haleluya, tidak panas, tidak dingin, dan bukan hanya seperti jemaah Tuhan Laodikia. Ya Tuhan Yesus yang hanya menyatakan kami sombong rohani. Dalam nama Yesus tolonglah kami, bimbinglah kami supaya kami bisa ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.